في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kisah prajurit berjumlah 4 orang yang merupakan sebuah contoh tentang berkhianat kepada agama. Disebutkan bahwa di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada serombongan prajurit yang diperintahkan untuk berperang melawan Romawi. Mereka kalah dan akhirnya ditangkap. Kemudian dikisahkan, rombongan prajurit tadi diadili di hadapan Kaisar Romawi. Sebelum dihukum, terjadi negosiasi dengan para prajurit itu. Pertama dipanggil seorang prajurit itu, "Jika Anda masuk ke agamaku dan menyembah Tuhanku, maka Anda akan aku jadikan gubernur. Namun jika Anda menolak tawaranku, maka aku akan menebas lehermu," ucap Kaisar. "Saya tidak akan menjual agama dengan dunia," jawab prajurit itu. Murkalah Kaisar Romawi mendengar jawaban itu. Seketika itu ditepas leher prajurit muslim itu. Namun kejadian ajaib datang. Kepala prajurit yang terpisah dengan badannya yang lain berputar-putar sambil membaca ayat, "Wahai jiwa yang tentram, pulanglah ke Tuhanmu dengan ridho beroleh ridho. Masukkan dalam lingkungan para hambaku, masukkan ke surgaku." Kejadian itu membuat Kaisar Romawi geram bukan kepala. Kemudian dipanggillah prajurit yang kedua. Kaisar menawarkan hal yang sama. "Maukah engkau masuk agamaku dan akan aku jadikan seorang gubernur Mesir? Dan aku tidak akan memenggal leher Anda seperti teman Anda yang menolak permintaanku," ujar Kaisar. "Saya tidak akan menjual agama dengan dunia. Tuhan memiliki kekuasaan untuk memotong tubuh saya, tapi Tuhan tidak ada kekuasaan memotong iman saya," jawab prajurit itu. Maka ditebaslah leher prajurit tersebut. Setelah itu kejadian berulang seperti prajurit yang pertama. Kepalanya berputar-putar sambil melantunkan ayat, maka dia pun dalam kehidupan yang penuh ridho dalam surga yang tinggi dan buah-buahan yang mengelayut. Kemudian kepala itu terdiam dan berhenti di sisi kepala prajurit yang pertama. Kaisar tambah murka. Kemudian dipanggillah prajurit yang ketiga. "Nah, apa yang telah engkau katakan? Bersediakah Anda masuk agamaku dan Anda akan aku jadikan gubernur?" "Baiklah, saya memilih masuk agama Tuhan. Saya pilih dunia daripada akhirat," katanya. Kaisar kemudian tertawa puas, lalu berkata kepada menterinya, "Berikan dia lecana, pangkat dan jubah kebesaran, naikkan pangkatnya." Namun menterinya itu kemudian berkata, "Wahai Kaisar, hamba tidak akan menyerahkan semua itu tanpa ujian. Alangkah baiknya Paduka katakan kepadanya bahwa kalau memang jujur masuk agama kita, maka bunuhlah salah satu dari temannya. Itu baru membuat kami yakin." Kaisar pun menuruti perintah dari menterinya. Kemudian prajurit pengkhianat itu disuruh membunuh salah satu temannya. Celakanya, prajurit itu menuruti permintaan Kaisar. Maka dibunuhlah salah satu temannya dengan pedang yang tajam. Melihat hal itu, Kaisar kembali memerintahkan menterinya untuk memberikan pangkat yang tinggi. Namun,
Menteri itu nampaknya kurang setuju dan berkata, "Ini tidak masuk akal dan di luar kebijakan tuanku." Jika Paduka membenarkan kata-katanya, padahal ia sendiri tidak menjaga teman-temannya sendiri yang lahir dan tumbuh bersamanya, bisa jadi ia tidak menjaga kepentingan kita. Jawaban tersebut membuat Kaisar termenung. Kemudian ia memerintahkan untuk menebas leher prajurit pengkhianat itu. Seperti teman yang telah dibunuh oleh Kaisar, kepalanya berputar 3 kali sambil membaca ayat. Apakah kamu hendak mengubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada di dalam api neraka? Lalu kepalanya berhenti di pojok lapangan, tidak berkumpul dengan kepala teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Pada dasarnya berperang dalam Islam hanya dibolehkan jika dalam keadaan terdesak untuk mempertahankan diri dan tidak pernah digunakan untuk menyerang umat atau bangsa lain. Peraturan-peraturan tentang berperang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, dan berikut adalah aturan berperang dalam Islam yang terdapat dalam surah ayat-ayat Al-Quran. Berperang hanya dibolehkan membunuh, mengusir, dan memerangi umat kafir yang telah memerangi mereka. Tidak boleh umat yang tidak menyerang mereka. Yang kedua, wajib melindungi orang-orang musyrik yang meminta perlindungan terhadap umat Islam. Ketiga, dilarang berperang di bulan-bulan haram kecuali berperang karena membela diri untuk tetap bertahan agar tidak musnah. Dan berikut adalah aturan perang di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dilarang membunuh wanita, anak-anak, kecuali mereka ikut berperang. Dilarang membunuh orang tua dan orang yang sakit. Dilarang membunuh pekerja. Dilarang membakar pohon, merusak ladang dan kebun. Dilarang membunuh biarawan dan orang-orang yang beribadah. Dilarang memutilasi mayat musuh. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.